Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Rahmatullah. NPM saya 209. Saya dari kelas M3. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi dari manajemen keuangan 2, yaitu tentang capital structure theory. Dan langsung aja kita akan membahasnya. Teori tersebut di sini dari capital structure theory ini sama halnya dengan teori dari struktur modal. Di sini ada yang pertama, kita nanti akan membahas mengenai pemahaman dari struktur modal Miller, dan yang kedua nanti kita akan bahas pemahaman dari teori kontemporer struktur modal. Yang ketiga kita akan membahas dari backing order teori. Yang selanjutnya kita akan membahas signaling theory, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai trade off. Oke. Langsung aja kita masuk kepada teori yang pertama, yaitu teori struktur modal Miller. Di sini dalam analisis Miller di sini tuh mempertimbangkan adanya corporate taxes, personal taxes, dikarenakan terhadap pendapatan pemegang saham yang terdiri dari dividend tax dan capital gain tax. Dengan demikian, personal tax rate merupakan rata-rata terimbang dari dividend tax rate dan capital gain tax rate. Dan seluruh laba bersih dibayar untuk dividen. Kemudian laba sebelum bunga dan pajak EBIT konstan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas teori kontemporer struktur modal. Di sini ada 3 ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama ini ada backing order theory, yang kedua signaling theory, dan yang ketiga trade off. Oke, langsung masuk ke teori yang pertama. Ini backing order theory. Apa sih itu teori backing order? Ini teori ini tuh ditemukan oleh Donald Dawson pada tahun sekitar 1984 ya, yang kemudian disempurnakan oleh Myers dan Majroof. Teori backing order menyatakan bahwa perusahaan cenderung mencari sumber pendanaan yang minim resiko turunnya nilai perusahaan. Di mana skenario dari urutan teori backing order ini adalah, yaitu yang pertama itu perusahaan memilih pandangan internal. Dana internal tersebut diperoleh dari laba keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Nah, selanjutnya itu perusahaan menghitung target rasio pembayaran berdasarkan pada perkiraan kesempatan investasi. Kemudian karena dari kebijakan dividen yang konstan digabung dengan fluktuasi keuntungan dan kesempatan investasi yang tidak diprediksi, akan menyebabkan aliran kas yang diterima oleh perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran investasi pada saat tertentu dan jika lebih pada saat yang lain gitu. Jika pandangan eksternal diperlukan, perusahaan akan mengeluarkan surat berharga paling aman terlebih dahulu. Perusahaan akan memulai dengan utang, kemudian dengan surat berharga campuran seperti obligasi, convertible, dan kemudian barangkali saham sebagai pilihan terakhir gitu. Itu tadi mengenai backing order teori ya. Dan selanjutnya kita akan bahas yang teori kedua. Di sini ada signaling theory. Nah, signaling theory dikenalkan oleh Stephen Ross pada tahun 1977. Ini didasarkan pada adanya asymmetric information antara manajer dengan pasar atau investor di sini. Ada signal teori ini menyatakan bahwa pengumuman penggunaan debit sebagai tanda signal yang disampaikan oleh manajer pada pasar investor bahwa perusahaan adalah bonafide atau kredibel. Menurut teori, semakin tinggi debit akan semakin meningkat probabilitas kebangkrutan perusahaan.
dan bila mana hal ini benar-benar terjadi akan menghancurkan reputasi manajemen dan akan kehilangan mitra kerja. Kondisi yang dimiliki ini sudah dikenal betul oleh pasar, dan karena dampak tersebut, bila manajer menyampaikan pengumuman akan menerbitkan utang baru, pasar menginterpretasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek. Tapi karena pasar beranggapan tidak mungkin seorang manajer mempertaruhkan reputasi profesinya hanya karena utang dan bunga yang tidak terbayar. Oleh karena itu, pengguna debit dalam struktur modal sebagai signal positif. Gitu. Selanjutnya teori yang ketiga yaitu trade off. Ini itu merupakan teori selain suku bunga, ada dua macam biaya utang yang dijadikan pertimbangan dalam menggunakan debit, yaitu bankruptcy cost atau biaya kebangkrutan dan agency cost atau biaya keagenan. Bankruptcy cost ini dapat muncul karena penggunaan debit dalam struktur modal perusahaan diikuti kewajiban membayar kembali utang dan bunganya sesuai jangka waktu yang disepakati antara debitur dan kreditor. Kemudian semakin besar jumlah debit, semakin besar pula kewajiban utang dan bunga yang harus dibayar. Dan bila mana kondisi penjualan buruk, maka perusahaan akan kesulitan memenuhi kewajiban. Kemudian di sini apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan harus menanggung biaya kebangkrutan. Bisa langsung seperti administrasi, biaya akuntan, biaya pengacara, dan biaya kebangkrutan tidak langsung seperti biaya yang muncul karena larinya para mitra kerja. Yang di sini ada agency cost. Di sini itu muncul karena penggunaan debit dalam struktur modal perusahaan memungkinkan terjadinya konflik antar pihak. Misalnya di sini antara stockholder dan bondholder serta antara manajer dengan investor di sini. Dan di sini agensi teori ini menyatakan bahwa konsep itu muncul karena adanya asymmetric information antara bondholder dan stockholder dan juga manajer di sini ya. Pihak manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan bondholder maupun stockholder. Kemudian semakin besar utang akan semakin besar kecenderungan terjadi konflik. Karena apa? Ya karena semakin tinggi bunga dan utang tidak bisa terbayar. Kemudian dalam kondisi demikian, pemegang utang melakukan pengawasan dan pemberian utang menjadi lebih ketat. Hal ini yang memunculkan agency cost seperti biaya pengawasan atau biaya akibat kenaikan tingkat bunga yang ditetapkan oleh pemegang utang. Semakin besar utang, profitability muncul konflik semakin besar, dan semakin besar pula probability muncul agency cost. Oke. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.